Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kehilangan fokus dapat membuat kita kehilangan tujuan yang semestinya yang harus kita capai. Sehingga dapat membuat apa yang kita kerjakan menjadi sesuatu yang tidak efektif atau sia-sia. Saudara, kehilangan fokus hidup sebagai orang Kristen, kita bisa saja sampai kepada titik apa yang kita kerjakan menjadi tidak efektif. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Pernahkah saudara merenungkan apakah perbedaan yang hakiki antara pelayanan yang umum dilakukan oleh dunia ini dengan pelayanan kita sebagai orang-orang percaya? Saudara, bukankah seringkali kita juga menerima pelayanan yang sangat baik dari perusahaan-perusahaan tertentu atau lembaga-lembaga tertentu, atau mungkin jikalau saudara suka menginap ketika berpergian keluar kota, keluar negeri di sebuah hotel, saudara, kita bisa menerima pelayanan yang sangat baik. Bagaimana dengan pelayanan orang-orang Kristen, baik di gereja ataupun di dalam kehidupan kita sehari-hari? Saudara, pelayanan pada umumnya, saudara, pertama-tama itu sifatnya sangat humanis. Namun kedua, tidak tertutup kemungkinan juga sangat bersifat bisnis. Saudara, apakah pelayanan Kristiani itu bersifat humanis? Tentu, saudara, ada humanisnya. Namun, hal yang terutama dari pelayanan Kristiani itu bersifat kristosentris, yaitu berpusat kepada Kristus, yakni hendak menyatakan dan memuliakan Kristus. Saudara, mari kita membaca 1 Korintus pasal 3 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya? Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemimpin rohani yang penuh karisma di dalam pekerjaan Tuhan harus menjaga dirinya baik-baik agar pelayanannya tidak mencuri apa yang seharusnya menjadi milik Tuhan Yesus. Saudara, seringkali bisa hal itu terjadi bukan karena kesalahan pemimpin rohani tersebut, namun karena bias yang terjadi pada mereka yang dilayani. Apa yang Rasul Paulus jelaskan dalam bagian ini merupakan bagian dari koreksi Rasul Paulus kepada jemaat atas persepsi yang salah dari mereka tentang pemimpin rohani mereka, yakni Paulus ataupun Apolos ataupun kepada yang lain. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, pelayanan orang percaya itu untuk membawa orang datang kepada Tuhan Yesus dan menjadi milik Tuhan Yesus. Saudara, firman Tuhan berkata begini, karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Saudara, gereja Korintus menjadi gereja yang terpecah-pecah. Ada yang mengaku diri sebagai golongan Paulus, ada sebagai golongan Apolos, dan lain sebagainya. Saudara, Rasul Paulus dengan tegas mengatakan, apakah Apolos, apakah Paulus? Bukan siapakah Apolos, siapakah Paulus.
Tetapi apakah Apolos? Apakah Paulus? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pelayanan orang percaya bukan membawa orang untuk datang kepada pemimpin rohaninya. Bahkan bukan untuk menjadikan orang-orang Kristen berkelompok dan mendukung seorang pemimpin rohaninya. Namun saudara, pelayanan Kristen itu saudara, adalah untuk membawa orang datang kepada Tuhan Yesus. Supaya mereka menjadi milik Tuhan Yesus. Bukan menjadi milik pemimpin rohaninya. Pemimpin rohani bukan mencari pengikut di dalam pelayanannya. Pemimpin rohani juga adalah pengikut Kristus. Dia harus melayani, membawa orang kepada Kristus. Saudara, bukankah itu yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis? Saudara, Yohanes Pembaptis mempunyai murid-murid, tetapi Yohanes Pembaptis sadar bahwa dia itu bukan tujuan akhirnya. Oleh karena itu dia menunjukkan siapakah yang harus diikuti. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita melayani Tuhan sebagai orang percaya, ingatlah satu hal. Panggilan kita adalah untuk membawa orang kepada Yesus Kristus apapun pelayanan yang kita lakukan. Saudara, jikalau kita melayani, tidak membawa orang kepada Kristus, tidak menyatakan kebaikan Kristus, keselamatan dalam Kristus, tidak menyatakan kasih Kristus, tidak menyatakan kemuliaan Kristus, hanya menunjukkan aktivitas kita, menunjukkan kelebihan kita, menunjukkan kepiawaian kita, hanya menunjukkan karisma kita, hanya menunjukkan talenta kita, tanpa kita mempunyai tujuan sebagaimana panggilan Tuhan itu. Maka saudara, pelayanan kita menjadi tidak efektif. Oleh karena itu saudara, ingatlah satu hal. Pelayanan Kristiani adalah untuk membawa orang kepada Kristus untuk menjadi miliknya. Yang kedua, orang-orang percaya melayani sesuai dengan bagian yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Dan Tuhan sajalah yang memberikan pertumbuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Saudara, siapa yang lebih penting? Yang nanam atau yang nyiram? Saudara, bukan kedua-duanya perlu dilakukan. Namun saudara, apakah artinya seorang yang menanam dan seorang yang menyiram? Jikalau apa yang ditanam dan apa yang disiram tidak bertumbuh, bukankah itu pekerjaan tidak efektif? Bukankah itu pekerjaan sia-sia? Bukankah itu pekerjaan meletihkan tubuh? Namun saudara, jikalau ada orang menanam, ada orang menyiram, lalu dia bertumbuh, menghasilkan buah, bukankah itu berkat bagi yang menanam dan menyiram? Bukankah itu anugerah bagi yang menanam dan menyiram? Bukankah pertumbuhan itu, buah itu, memberitahukan bahwa apa yang kau lakukan itu efektif, berguna? Saudara, Rasul Paulus memberitahukan kepada jemaat di Korintus bahwa Paulus dan Apolos, mereka adalah orang-orang yang menanam dan menyiram. Tetapi saudara, apalah artinya semuanya itu jikalau tidak ada pertumbuhan? Dan tentu kita tahu saudara, yang menanam dan menyiram tidak sanggup menumbuhkan. Alkitab memberitahukan kepada kita, hanya Allah yang memberikan pertumbuhan. Saudara, di situ Rasul Paulus mau memberitahukan kepada kita, setiap kita sebagai orang Kristen yang melayani, kita mempunyai bagian masing-masing. Dan bagian masing-masing sama pentingnya. Tidak ada yang lebih unggul, tidak ada yang lebih tidak unggul. Menanam penting, menyiram penting.
Seluruh pelayanan yang Tuhan sediakan, yang dipercayakan kepada kita itu penting. Tetapi saudara, apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita itu juga anugerah. Karena apa yang kita kerjakan tidak akan menghasilkan apa-apa jikalau Allah tidak memberikan pertumbuhan. Di situ saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak boleh menyombongkan diri dengan bagian kita. Kita apalagi tidak boleh menyombongkan diri atas hasil yang dikerjakan. Karena hasil itu adalah pekerjaan Allah. Oleh karena itu saudara, setiap kita yang melayani Tuhan, kita harus mengembalikan segala puji hormat kepada Tuhan. Dan kita harus bergantung sepenuhnya kepada Dia. Karena hanya Allah yang dapat membuat bagian yang kita kerjakan itu efektif. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah Tuhan meteraikan firman dalam hati kami, supaya kami sebagai orang percaya, kami terpanggil untuk melayani Tuhan dan kami sadar apakah yang harus kami kerjakan dan apakah fokusnya. Bantu kami supaya kami melayani dengan efektif, karena kami tahu Tuhan sedang bekerja dan bergantung kepada Engkau, dan juga kami membawa orang mengenal Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.